Halo teman-teman, balik lagi sama Awan Putih ya. Kita masih main Sprint Elf. Loh, tapi kok ini bukan Sprint Elf? Iya teman-teman, karena hari ini saya cuman mau bahas tentang UR Pokemon. Kenapa saya bukanya malah Pokeshodown? Saya mau ngejelasin sambil ngasih tahu build-buildnya sama itemnya kayak gimana. Kalau yang di Sprint nanti saya bakal buka Pokédex ya. Kerepotan event ngejelasin tuh kalian nggak punya gambarannya. Kalau di sini kayak nanti punya gambaran jelasnya tuh buildnya kayak mana kayak gitu ya. Oh iya, yang saya bahas di sini adalah UR yang mungkin bakal sering ditemui di ladder ya utamanya. Saya sering banget nih ketemu ada beberapa UR yang mungkin ini bagus loh. Kalian bilang kayak gitu, nanti mungkin bisa komen di ini ya kalau yang nggak saya sebutin. Soalnya emang semua UR tuh ya hampir semuanya bagus, cuman ini yang bener-bener sering diambil orang gitu lah, sering diambil orang, sering ditemui di ladder ya. Jadi di luar itu saya bahas lain waktu lah kalau misalkan memang perlu gitu. Kayak yang pertama ya, jelas lah kalian udah tahu bakal siapa. Tidak lain tidak bukan adalah, ini saya ketikin nih, si Bapak Groudon ini ya. Kenapa saya malah bilangnya si Groudon ini rada broken ya? Kenapa broken? Secara status dia itu kuat banget. Kemudian dia kalau udah mega juga cuma weaknessnya ground saja. Kemudian dia juga udah ngeset api ya, ngeset matahari, yang artinya jurus apinya juga bertambah kuat kayak gitu. Jadi lumayan broken dan hampir semua sekitar 80%-an mungkin player pasti ngepicknya si Groudon ini. Untuk itemnya itu kita pakai Red Orb. Kalau sebenarnya ya originalnya tuh Red Orb tuh cuma buat merubah mega teman-teman. Cuman kalau di sini ada, kalau di Elf maksudnya di Sprint itu dia bakal ngasih beberapa boost ya, kayak jurus Earth sama Fire-nya bakal bertambah gitu. Ada sekian persen pertambahannya gitu. Jadi bagus. Untuk move-nya bisa pakai si Sword Dance. Untuk ininya ya, biasanya kalau kalian nggak punya Sword Dance bisa pakai Bulk Up. Kemudian kalian bisa pakai Earthquake, atau ada satu lagi nih yang bawaan dia apa sih namanya? Sorry ya. Oh ini Precise Blade, ini boleh. Sayangnya dia itu tuh Precise Blade ini gimana ya ngejelasinnya? Kadang miss gitu. Kalau si Earthquake itu biasanya lebih enak ngehitnya. Cuman bebas lah kalian mau ini atau Earthquake, bebas. Kemudian untuk apinya pakai Hit Crush. Ya oke. Kalau belum punya Hit Crush bisa ganti Fire Punch juga boleh, atau seadanya juga nggak apa-apa ya. Yang terakhir saya biasanya prefer ke arah Rest, karena nanti biar kalau kena poison atau kena bad status yang lainnya itu bisa kita sembuhin. Dan ini juga bagus nih buat sustain darah. Untuk EP-nya, ininya dulu deh, nature-nya jelas ya. Untuk attacker yang tidak begitu cepat pergerakannya, kita lebih fokus ke Adaman saja. Even kalau kalian mau juga ke arah yang ngandelin speed juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang paling bagus ini nih Adaman nih. Nambahin attack, nurunin SP. Dia kan nggak pakai SP, jadi nggak guna juga SP-nya kayak gitu. Untuk ininya yang sering dipakai orang itu ini gitu teman-teman. Attack-nya di-fullin. Kemudian HP-nya biasanya di-fullin juga. Sisanya kalian bisa ke arah mau speed boleh, mau SP defense boleh. Ini yang rata-rata sering saya temui. Cuman kalau kalian mau main speed boleh. Jadi HP-nya nggak ini aja, diturunin aja. Kalian bisa fokus ke speed. Ini biar kayak ngagetin lawan. Oh ternyata Groudonnya cepet gitu, boleh. Tapi saya prefer yang tadi. Jadi karena base dari Groudon sendiri itu speednya juga nggak begitu kenceng, jadi kita lebih ke arah bulky aja. Mungkin takutnya nanti kalau lawannya mainnya sleep gitu-gitu kan ngerepotin ya. Ya kita bawa Pokemon yang bisa anti sleep gitu sih, mau nggak mau. Untuk Groudon kayak gitu ya. Kalau buat counternya kita bisa pakai Quagsire atau pakai Gliscor, kayaknya bisa dah buat counter si Groudon ini, atau pakai Kyogre. Dengan catatan timingnya harus pas nih, karena mereka ini sebenarnya sama-sama kuat, tinggal timing sama yang main aja masalahnya gitu. Oke, next ya, temennya Groudon ya, jelas lah ada Kyogre. Kyogre ini juga sering lumayan banget saya temuin, cuman nggak sesering si Groudon jelasnya. Ini jadi salah satu Pokemon yang saya kurang tahu kenapa, cuman sebenarnya mereka ini sama kuat loh kalau menurut saya. Cuman Groudon lebih populer. Oh iya, ini nih alasannya karena itemnya.
Itemnya itu dia si Blue Orb. Kalau di game sprint, Blue Orb itu dia cuma nambahin ngeboost water move. Sementara si Groudon itu ngeboost earth sama fire. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau Blue Orb ini ngebusnya itu ke arah water sama ice, mungkin bakal rame juga sih Kyogre-nya gitu. Sayangnya cuma satu, itu kayak sayang banget gitu untuk suatu item cuma ngebus satu tok, special item maksudnya. Terus juga sama di sini si ini dia nggak bisa nasty plot, teman-teman. Tuh nasty plot tuh nggak bisa dia bisanya cuma Calmine. Nah ini juga kalau dibandingin sama si Groudon yang bisa Sword Dance, bisa build up, itu dia rada ini masalahnya ya. Jadi kayak agak, ya kok si Groudon lo bisa kayak Sword Dance yang nambah attack langsung plus 2, si Kyogre kok enggak gitu. Jadi mungkin lebih populernya karena itu. Untuk move-nya lagi itu bisa pakai Origin Pulse ya. Origin Pulse. Bisa juga pakai bentar, ini Ice Beam dulu, sorry. Ice Beam, kemudian biasanya ini kalau orang-orang tuh mainnya biasanya Thunderbolt ya. Thunderbolt. Jadi buat nge-cover kalau misalkan ada kita ditahan pakai water Pokemon, kita masih bisa ngehit. Biasanya gini ya. Cuman ada yang ini deh kayaknya. Selain ini tuh ada yang biasanya main, ntar ya saat hari ini ya. Mana ya? Ya. Oh, water spout. Bisa pakai water spout. Sayangnya water spout ini kalau darah kita makin menipis, damage-nya juga semakin menipis kayak gitu. Intinya harus jaga darah. Kalau darah kita full, damage-nya bakal gede banget. Gitu. Untuk statusnya, bentar ya guys. Iya. Oke, untuk status ininya biasanya ke arah jelas lah ya. SP attack ditinggiin, mungkin gini. Karena dia menurut saya ini bukan ngandelin sama kayak si Groudon ya. Bukan Pokemon yang bener-bener ngandelin si ini apa? Si speed gitu. Sisanya bisa ke SP defense. Kayak gini mungkin bagus ya kalau menurut saya. Cuman kalau kalian mau main speed ya kayak tadi, ini aja diturunin terus lari ke speed kayak gitu mungkin bisa. Atau mungkin kalian mau main SP defense nih, ya ini aja diturunin ininya ke SP defense kayak gitu boleh. Oke, next ya, ada Mewtwo. Kita punya Mewtwo lebih tepatnya Mewtwo Mega Y. Kalau Mega X saya jarang nemuin. Karena apa? Karena ability-nya Insomnia, dia nggak bisa di-sleep. Bagus buat kalau di early kan banyak yang pakai sleep tuh. Ini bagus buat counter ya. Untuk move-nya biasanya pakai Nasty Plot. Ini pakai TM tapi kalian harus cari TM-nya dulu kalau mau maksimal ya, berarti Nasty Plot. Bisa pakai Psychic. Mana sih Psychic ya? Tulisannya gimana ya? Psychic. Kayaknya salah deh saya nulisnya. Nah ini Psychic PSG. Oke. Psychic, kemudian ada yang make bisa Psycho Shock. Psycho Shock biasanya ya. Bedanya apa sih? Ini tuh ya, biar kalau misalkan kita di TB pakai Pokemon yang SP defense-nya tinggi, kita masih bisa masuk damage yang sakit. Yang terakhir biasanya fighting move, bisa pakai Aura Sapphire ya. Ini bagus. Atau biasanya apa ya? Ada satu lagi teman-teman biasanya orang pakai tuh sama fighting type juga. Cuman saya biasanya prefer ke ini karena Aura Sapphire ini garansi hit gitu. Jadi saya lebih suka ini. Tapi lagi-lagi ya balik ya ke kalian preferensinya lebih suka yang mana. Ini bebas sebenarnya. Tinggal kalian cocok-cocokan aja. Kalau inti ini jelas lah, jangan ditanya, jelas pasti gini. SP attack-nya full, speed-nya full, sisanya kalian boleh taruh di entah itu defense ya karena defense-nya tipis banget atau ke HP, bebas kalian mau yang mana. Untuk ininya kita bisa ke, saya lebih prefer time it ya, biar move dia bisa kayak nyerang duluan, speednya tinggi. Karena pada dasarnya dia SP-nya udah tinggi, ditambahin Nasty Plot kayaknya udah cukup lah buat nyakitin musuh gitu, nggak perlu yang sampai nambah modes lagi. Oh iya, ini berarti ini tadi tuh kita bisa pasang ke modes. Mana modesnya ya? Boleh modes, boleh bold, boleh yang tebel-tebel kayak gitu. Calm kayak gini juga boleh. Tapi kalau bener-bener mau fokusnya ke damage, kalian mau ambilnya modes. Sorry ya kelewatan. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya yang suka keluar lagi itu jelas si Shadow Calyrex. Beliau ini bener-bener banyak yang tanya di komennya, cara counter Shadow Calyrex gimana, cara ngalahin Shadow Calyrex gimana, banyak yang itu karena merupakan Pokemon yang sakit banget. Itemnya nggak ada di sini karena itu itemnya fake ya, item bawaan dari sprint up itu sendiri.
Kalau kalian mau itu, kalau misalkan belum punya itu, kalian boleh pakai leftover, boleh pakai bebas lah. Yang penting jangan choice spec ya. Bisa pakai yang pokoknya yang boost ini aja, yang boost SP attack kayak gitu, atau yang bikin dia lebih tebal mungkin anything leftover atau apa gitu ya. Untuk move-nya sama sih, mirip-mirip Nasty Plot. Kemudian untuk sustain biasanya orang bawa cheat. Tapi kalau kalian nggak mau, bisa pakai taunt, bikin musuhnya jadi nggak bisa ngebuff, itu boleh. Kemudian jelas ini astral blade ya. Dan ini tuh area di bekas double battle bagus banget. Kemudian yang terakhir biasanya sih draining gears ya. Lebih sustain lagi. Makanya kalau memang udah aku udah cukup nih pakai draining gears, kalian bisa ganti lisinya sama taunt. Oke. Jadi musuhnya nggak bisa nge-sleep, nggak bisa ini gitu, nggak bisa toxic gitu kan, lebih aman. Kemudian untuk ininya, ini jelas lah ya. Gini kalian bisa ke defense atau ke HP bebas. Ininya jelas time it. Mana time it di bawah sendiri kalau nggak salah. Nah kayak gini. Ini udah bakal ability-nya ngeselin ya. Setiap kalian ngebunuh lawan itu SP attack-nya kalian +1. Jadi jangan usahain kalau ngelawan itu jangan dikasih makan teman-teman. Gimana pun caranya ya, diusahain kayak gitu. Atau kita bisa pakai Sucker Punch. Pokemon yang punya Sucker Punch itu sama buat counter Mewtwo juga bisa. Makanya rame yang pakai ini loh, Mega Mawile Sucker Punch, karena bisa counter 2 ini. Itu. Oke, lanjut ya. Ada yang sering juga saya ketemu itu Xerneas. Xerneas dengan itemnya bukan ya. Nah, ini Power Herb. Power Herb ini bakal connect sama ability, skillnya namanya Geomancy. Dimana Geomancy itu harusnya dia diem dulu satu giliran baru buffnya masuk. Tapi kalau pakai si ini Power Herb ini, Geomancy-nya langsung aktif pada saat itu juga. Cuman bisa dipakai sekali doang ya, ingat. Habis ini ke trigger aktif, habis itu hilang itemnya. Sampai sini paham ya? Untuk attack-nya kalian bisa pakai Moonblast. Boleh Moonblast, boleh Draining Kiss sebenarnya tuh. Terserah kalian cocoknya kemana. Kemudian apalagi ya maunya yang cocok buat dia. Maybe Shadow Ball or something, atau Psychic. I don't know. Maybe Draining Kiss juga bisa buat jaga darah. Boleh sih. Atau dia bisa kayak Flamethrower nggak sih? Ntar ya guys ya, saya ini dulu ya. Saya nggak tahu soalnya. Ntar kita cek dulu. Bentar, Xerneas. Bentar ya guys, maaf ya. Kita ke Xerneas. Gen berapa sih Xerneas ya? 6 ya? Iya bener, Xerneas. Bentar ya. Maaf ya guys, saya nggak begitu hafal. Sambil ngecek juga nah. Xerneas. Oh ini nih. Moonblast bisa pakai. Aduh kok move-nya kayak gini. Bentar. Nggak ada yang cocok aku. Draining Kiss tadi bagus ya. Pakai Psychic boleh. Psychic, Thunderbolt juga boleh. Kelemahannya dia kan Steel ya. Focus Blast, sorry. Kalau bisa pakai Focus Blast deh. Biar bisa counter si kelemahan kita yaitu Steel type. Berarti ini tadi kalian bisa pakai salah satunya tuh Psychic kalau mau. Untuk ininya saya lebih prefer tuh, kalau saya lebih demen si Modes. Alasannya karena dia udah Geomancy, udah nambah speed juga +2. Tapi kalau kalian memang prefer mau bener-bener meyakinkan diri, pakai time juga boleh. Ini jelas ke arah SP attack sama speed kayak gini. Sisanya sama kayak SP boleh. Kayak gitu ya. Ini yang menurut saya. Cuman kalau ini nih masih apa ya? Fleksibel, kalian bisa ganti Thunderbolt juga tergantung kebutuhannya kalian. Oke. Kemudian satu lagi, tentu saja temannya Xerneas, Yveltal. Ini lebih sering daripada Xerneas ya malah ketemunya. Untuk itemnya apa ya? Focus Sash boleh, Leftover boleh. Yang ini juga boleh nih, gelas. Bentar ya. Ini Black Glass ini juga boleh. Atau sih dia jelas punya item bawaan sendiri yang sangat kuat kalau kalian punya.
Untuk bentar move-nya dulu. Oblivion Wings. Ini bagus banget karena bisa nyedot darah. Pokoknya dia bakal nge-heal diri sendiri sekian persen dari damage yang dia kasih kayak gitu ya. Jadi bagus banget sama Nasty Plot. Jelas di combo sama Ton. Yang terakhir ini buat coverage kita bisa bawa apa ya? Bentar, kita cek dulu move-nya. Aku no karena kita belum punya attack tipe Dark Pulse lah. Kayak gini ya. Untuk ininya saya lebih prefer ke timid. Kemudian ininya jelas SP attack. Sorry tadi saya kepencet. Gini bisa ke SP atau ke defense. Kayak gini dah. Sama satu lagi ya, yang saya kalau kalian mau pick boleh gitu. Tidak juga merekomendasikan, tapi jadi opsi yang sangat-sangat oke. Kenapa tidak begitu rekomendasi? Karena butuh waktu yang lama buat dapat batu buat meganya. Itu adalah Palkia. Cuman kalau udah dapat, kalian sabar nih, mau sabar sambil nunggu batu meganya, dia bakal sangat-sangat overpower sekali dan ability-nya juga bagus. Pressure bakal ngurangin si apa sih namanya, pressure tuh ngurangin menambah penggunaan PP dari lawan. Misalkan nih kita punya 10 PP dari move, kalau lawannya si ini kita bakal pakai 2 nggak cuma 1, jadi lebih cepet skill kita tuh habis gitu ya. Kalau ini Nasty Plot, mungkin saya prefer serve aja ya, serve. Kemudian bisa pakai ini, udah bisa kayak gini lagi, tadi nggak bisa kemudian kalian bisa pakai move spesialnya dia ya, si ini. Ntar saya cari di bawah ada kok, Spatial Rain. Kalau mau ya, kalau mau aman bisa pakai substitute kayak gitu. Substitute, saya suka substitute soalnya. Substitute. Kalau mau yang lebih banyak ininya, kalian bisa yang lain ya. Entah ini sebenarnya nggak pas substitute juga apa-apa. Kalian bawa Aura Sapphire juga boleh buat coverage. Atau Spatial Rain juga nggak dibawa juga nggak apa-apa. Pakai tipe dragon yang lain juga boleh ya. Tergantung kalian lebih suka yang mana. Intinya SP attack ya. Oke, ada nggak sih? Kita cari ya. Wah, nggak ketemu. Udah deh yang tadi aja guys, Spatial Rain ya. Kayak gini mungkin ininya jelas ke arah SP attack full ya. Attack. Kemudian speed. Kemudian sisanya bisa ke HP atau defense. Ini saya mau ke, karena dia tebel banget sebenarnya modus ini opsi yang bagus. Tapi kalau kalian mau lebih aman, kalian pakai ke timnya juga boleh. Sama aja sebenarnya. Konsepnya sama-sama kayak gini. Oke, sebenarnya dari semua yang saya sebutin ini ada beberapa yang kuat. Cuman tuh kayaknya masih jarang banget yang make, atau entah bannernya belum nongol atau gimana, saya kurang paham. Atau harus ada di event-event tertentu. Itu ada si Zacian. Arceus itu harus top up yang tahunan kalau nggak salah. Itu kalian juga dapat itemnya, itu bagus banget. Kemudian ada Rayquaza. Rayquaza itu gimana ya saya ngomongnya? Kalau di official bagus banget, super bagus. Kalau di sini karena nanggung teman-teman, di SP attack-nya tinggi, powernya tinggi, defense-nya sangat-sangat rendah. Mungkin karena itu kali ya. Karena di sini tuh jarang banget ada Pokemon yang benar-benar bisa one hit gitu. Ketika sama-sama kuatnya maksudnya. Jadi mungkin lebih banyak milih Pokemon yang sedikit lebih bulky daripada cuma ngandelin attack-nya kuat doang kayak gitu. Lagi-lagi ini personal opinion. Kalau kalian merasa kayak aku lebih suka ini, silahkan, soalnya Pokemon tuh harus dinikmati mainnya, jangan cuma ngasal gitu doang. Dah, sementara gitu dulu lah kayaknya ya. Makasih udah ditonton. Bye bye, semoga bermanfaat.